Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita meneruskan pembelajaran tema 1 subtema 4. Pembelajaran 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan tanaman, mozaik, dan pembagian. Ya, oke. Untuk itu, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita ucapkan yel-yel dulu ya. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan tanaman. Ya, yang pertama, kalian perhatikan ada beberapa gambar tentang tanaman, ya. Ini ada kentang, ada jahe, ada bawang merah atau bawang bombay itu, kemudian cocor bebek, kemudian ada tumbuhan paku, kemudian ada singkong, dan ada pisang. Ya, jadi tumbuhan-tumbuhan ini bisa kita manfaatkan. Nah, pasti di rumah kalian banyak tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan. Masih ingat pertumbuhan tanaman yaitu dimulai dari biji, kemudian muncul tunas, kemudian ada akar, kemudian ada lembaga, tumbuh daun. Ya, bakal daun itu daunnya semakin mula-mula kan sedikit, cuma 1-2. Nah, semakin lama semakin banyak, jadilah tumbuhan itu ya, mulai dari biji. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Tentu tanaman ini mengalami perkembangbiakan, yaitu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah secara alami. Maksudnya apa secara alami itu? Yaitu proses terjadinya tanpa campur tangan manusia. Jadi tanaman ini tumbuh dengan sendirinya secara alami, itu namanya. Nah, tumbuhan atau berkembang biak secara alami yaitu meliputi apa saja? Biji, tunas, spora, dan umbi. Nah, umbi ini nanti banyak ya, dipilah-pilah lagi, dibagi-bagi lagi. Sekarang biji dulu. Biji itu contohnya biji mangga, itu bisa. Kemudian jagung, kedelai, semangka. Kalau tunas apa? Tunas itu pisang. Nah, ya seperti yang tanaman di atas itu. Pisang, bambu, tebu, cocor bebek. Nah, yang tadi itu ya. Kemudian spora. Nah, spora apa saja? Yaitu lumut, tumbuhan paku, jamur, dan masih banyak lagi. Ada ganggang ya, yang hidup di air. Kemudian kita bedakan umbi. Umbi itu ada umbi akar tinggal, ada umbi akar. Nah, contohnya umbi akar tinggal yaitu jahe, kunyit, temulawak. Kalau akar, wortel, lobak, singkong. Umbi itu juga dibedakan lagi, yaitu menjadi umbi batang. Contohnya apa? Bengkuang, kentang,
ubi jalar. Ya. Terus kemudian umbi itu ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya apa? Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Nah, ini adalah tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Sekarang berikutnya adalah secara buatan. Maksudnya secara buatan adalah ketika proses dibuat atau dibantu oleh manusia. Jadi berkembang biaknya itu dibantu oleh manusia dengan cara sengaja memang untuk memperbanyak, ya, dikembang biakan dengan cara buatan. Apa saja? Yaitu dengan cara mencangkok. Apa mencangkok saja? Tidak, anak-anak, sebenarnya ada stek, ada okulasi, ada menyambung, itu ya, masih banyak. Ini yang kita pelajari dulu adalah mencangkok. Nah, tanaman apa saja yang bisa dicangkok? Ada jambu air, mangga, alpukat, dan sawo. Nah, keempat tumbuhan ini atau tanaman ini, ya, bisa dicangkok karena di bagian, ya, batangnya itu mengandung kambium, ya, berkambium. Kalau tidak berkambium tidak bisa, ya. Oke. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini saya siapkan tabel. Ada 3 kolom, ya. Jenis daun dan keterangannya apa. Nah, jenis daunnya daun apa ini yang pertama kira-kira? Nah, ini, ya. Nama tanaman, ya, pohon nangka atau daun nangka. Cara berkembang biaknya bagaimana? Cara berkembang biaknya adalah biji dan cangkok. Kemudian ini adalah tanaman pisang. Cara berkembang biaknya adalah tunas. Ya. Yang ketiga yaitu, nah, ini daunnya menjari, kayak jari, ya, 5. Nah, kira-kira ini nama tanamannya apa? Pasti kalian sudah kenal, yaitu singkong. Nah, cara berkembang biaknya adalah dengan cara umbi akar atau umbi batang. Jadi yang ditanam itu batangnya, anak-anak, ya. Oke, kita lanjutkan. Masih berhubungan dengan dedaunan. Nah, ini, nah, dedaunan ini akan dibuat kerajinan mozaik. Nanti itu perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Nah, ya, jangan daun basah. Kalau daun basah nanti membusuk, kan? Cari daun yang kering atau daun yang bagus boleh. Ya, seperti Lani ini sedang mencari daun kering. Yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Dirobek itu bebas. Gunting persegi boleh, segitiga boleh, ya. Pokoknya dipotong kecil-kecil, ya. Nah, ini caranya, ya. Kemudian yang ketiga adalah tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya apa ini? Gambarnya adalah bunga matahari, ya, sketsanya. Nah, itu ditempeli daun-daun kering. Sebelum ditempel, bisa kalian diolesi lem dulu, kemudian ditempel, atau daunnya diolesi lem dulu baru ditempel. Itu yang praktis untuk anak-anak, supaya hasil karyanya itu bisa bagus, ya. Oke. Masih berhubungan dengan mozaik. Nah,
Sekarang kerajinan mozaik yang indah itu ada pada gambar berikut ini. Nah, ada dua gambar anak-anak. Ini yang pertama, yang kedua. Kira-kira bahannya dari apa ini? Ya, bahannya adalah ya dari biji-bijian. Ya, biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Ya. Kalian bisa mewarna dulu biji-bijinya, diwarna dulu, atau warna aslinya kan ada. Kalau seperti kuda itu kedelai. Kemudian yang warna coklat itu apa kira-kira? Ada beras merah boleh. Ya. Atau biji-bijiannya dikasih warna dulu ya, baru ditempel ya. Sama seperti tadi, kita buat sketsanya dulu atau buat gambarnya dulu, baru ditempel dengan biji-bijian ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sekarang kalian perhatikan di toples atau kaleng ya, toples atau kaleng ini berisikan berapa kacang tanah ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 12. Nah, kacang yang ada di dalam toples ini sekarang saya akan ambil ya, akan saya ambil, yaitu satu persatu diletakkan di 3 piring atau di 3 tempat ini ya. Yang pertama, nah satu-satu ya. Tempat yang kedua 1, tempat yang ketiga 1. Berarti dikurangi berapa anak-anak? 3. Nah, kan masih ada, kita kurangi lagi. Berapa? Jadi sesuaikan dengan tempatnya. Sama. Kurangi 1 lagi, kurangi 1 lagi, kurangi 1 lagi, jadi berapa? 3. Dikurangi 3 lagi kan. Nah, kemudian saya ambil lagi 1, 2, 3. Berarti diambil 3. Dikurangi lagi 1, 2, 3. Nah, diambil 3 sama dengan berapa? Iya, habis kan? 0 ya. Di dalam toples atau kalengnya 0. Nah, ini dinamakan kalimat matematika dalam bentuk apa anak-anak? Pengurangan berulang ya. Ini berbeda dengan penjumlahan berulang ya, caranya tidak sama. Jadi ini dinamakan kalimat matematika berupa pengurangan berulang. Jadi 12 kan diambil 3, diambil 3, diambil 3, berarti harus dibagi 3 sama dengan setiap piringnya isinya 4 ya. Gitu ya anak-anak. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita beralih ke pembagian. Tadi itu penjumlahan berulang dengan kalimat pembagian. Nah, sekarang ada satu contoh, yaitu cara pembagian. Misalnya 123 dibagi 3 sama dengan teneng. Ternyata tulisannya cara. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian buat, nah ini namanya porogapit. Nah ya, garis seperti ini dinamakan garis porogapit. Nah, sekarang angka-angka ini kita letakkan. Yang di dalam, nah yang di dalam porogapit itu adalah bilangan yang akan dibagi. Nah, bilangan yang dibagi adalah 123. Nah, yang di luar itu adalah pembagi. Nah,
dibagi berapa? Yaitu 3. Pertama yang kalian lakukan adalah, nah ini 12 diambil 2 angka. Kalau 1 angka kan enggak, kalau 1 dibagi 3 kan enggak bisa. Nah, diambil 2 angka, jadi 12. Diapakan 12? Ya, diapakan 12? Iya, dibagi berapa? 3 sama dengan 4. Nah, angka 4 kita letakkan di atasnya poro kapit. Kemudian 4, nah dikembalikan ke 3, diapakan 4 ke 3 ini? Yaitu dikali. Jadi 4 dikali 3 sama dengan berapa? 12. Nah, sekarang angka 12 diletakkan di mana? Ya, di bawahnya angka 12. Nah, 12 dengan 12 diapakan ini? Dikurangi. 12 dikurangi 12 sama dengan apa? Ayo. Iya, 0. Kemudian 0 dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Ya, kalau dikembalikan karena enggak bisa, maka angka 3 di belakang angka 12 ya. 123 itu loh ya. 1 2 3 itu diturunkan di sini. Nah, diturunkan di sini. Baru angka 3 ini diapakan? Iya, dibagi berapa? 3. Nah, ya di atas itu. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1. Baru diletakkan di atas poro kapit. Ya, setelah angka 4. Kemudian angka 1 yang di atas poro kapit itu dikembalikan lagi, yaitu dengan cara dikali. Berarti 1 dikali 3 sama dengan berapa? 3. Nah, hasil 3 ini diletakkan di bawahnya angka 3. Baru dikurangi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau sudah nyampe 0, nah ya, berarti 123 dibagi 3 sama dengan 41. Nah, itu ya. Kalau sudah 0 sudah habis, nggak bisa. Kan kalau tidak bisa dibagi dengan angka 3 tadi ya. Kalau tadi kan masih ada angka belakangnya. Oke. Sekarang perhatikan permasalahan di bawah ini ya. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Ya. Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Ya. Udin kan ditambah 5 berarti kan 6. Ya. Pertanyaannya, berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Kira-kira berapa? Nah, kalau gitu kita tulis dulu apa? Kalimat matematikanya, yaitu 126. Kalau ini diberikan ya, diberikan sama rata oleh 6 anak, berarti diapakan? Dibagi berapa? 6. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Maka jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak 21 bibit. Jadi tiap anak itu mendapatkan 21 bibit. Mengerti ya anak-anak ya? Kalau belum paham, nanti kalian bisa ulas lagi ya. Kalian bisa melihat lagi. Pembelajaran sudah selesai, semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa sholat, mengaji, ya, harus kalian laksanakan. Tapi dengan ikhlas, karena Allah Ta'ala. Itu pembelajaran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.